Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita pada pertemuan ke-11 ini adalah judulnya dulu Path and Connectivity. Jadi lintasan dan konektivitas. Ingat hari Sabtu nanti kita akan kuis ya. Ibu set jamnya jam 9, tapi Ibu belum pasti berapa lama akan diselesaikan. Nanti selalu cek di e-learning. Paling tidak selambat-lambatnya pagi-pagi 1 jam atau 2 jam sebelum kalian melakukan kuis, cek di e-learningnya untuk tahu dari jam berapa sampai jam berapanya dan berapa soalnya. Dan urutan pengerjaannya semua ada di soal. Nanti Ibu share gitu ya. Jadi dengan NIM sekian berarti ngerjain soal nomor sekian gitu. Ada urutannya sesuai dengan urutan DPNA gitu ya. Urutan DPNA-nya akan Ibu share di soal kuis gitu ya. Jadi cek di sana nanti. Tolong dikerjakan sesuai soalnya. Jadi Ibu belum tahu apakah 1 soal atau 2 soal gitu ya. Maksimal kemungkinannya sih 2 soal gitu. Tapi belum pasti, semua belum pasti. Jadi yang Ibu informasikan ini jangan dimakan mentah-mentah ya. Kebanyakan mahasiswa itu makan mentah-mentah. Dosen ini kadang-kadang lupa sedang ngomong ya. Karena soalnya kan belum di-set gitu. Jadi dicek selalu. Kalau ternyata Ibu bilang waktunya 2 jam, ternyata ujiannya cuma 1 jam, ya seperti itulah adanya. Karena saya ngukur tingkat kesulitan soal. Alangkah enaknya gitu. Soal mudah waktunya 2 jam, ngapain aja kalian gitu. Karena mahasiswa semakin lama waktunya semakin berleha-leha. Atau terlalu baik dengan orang lain. Soal orang lain pun dikerjakan gitu. Ya, jadi saya kurang pas dengan cara seperti itu. Oke, sebelum saya mulai, saya panggil dulu Siti Kalimah, Agung Pratama, Graciela, Hadir, Bu. Julianto. Ingat ya, kalian harus wajib mengisi daftar hadir di e-learning, wajib itu. Ya, dengan waktu yang sudah diberikan. Dan akan saya cross check saat saya panggil nama kalian. Kalau tidak hadir, yang kalian klik di e-learning itu akan saya buang. Berarti tidak hadir. Apapun masalahnya. Ya. Kemudian, maksimal mahasiswa itu cuma bisa 4 kali. Selain itu, mahasiswa tidak akan bisa dapat nilai full mark. Ya. Tetap bisa ikut ujian, tapi nilainya tidak akan full mark. Kalau lebih dari 4 kali tidak mengikuti kuliah Zoom dengan Ibu. Ya, walaupun kliknya hadir. Ya, walaupun kliknya hadir. Jadi hati-hati. Ini sudah 3 kali. Putri Suryani? Hadir, Bu. Devi? Mutia? Hadir, Bu. Resma Dona? Hadir, Bu. Putri Sagita? Hadir, Bu. Diah? Hadir, Bu. Alivia? Hadir, Bu. Sylvia? Adinda? Hadir, Bu. Dina? Hadir, Bu. Nuraditya? Farasha? Hadir, Bu. Okta? Hadir, Bu. Dite? Hadir, Bu. Enda? Hadir, Bu. Ira? Rozi? Hadir, Bu. Catherine? Sikri? Hadir, Bu. Intan? Hadir, Bu. Cika? Hadir, Bu. Redina? Hadir, Bu. Ata? Hadir, Bu. Khoirotun Nisa? Hadir, Bu. Anindita? Hadir, Bu. Pelik? Yulvita? Hadir, Bu. Yulia Anisawati? Hadir, Bu.
Wike. Aulia. Rizky. Hadir, Bu. Rizky Eka Putri ya. Hadir, Bu. Weni Wulandari. Hadir, Bu. Nadia. Hadir, Bu. Putri Eka. Hadir, Bu. Nur Afni. Hadir, Bu. Vira. Hadir, Bu. Ahmad Farhan. Hadir, Bu. Febrianti. Hadir, Bu. Utami. Hadir, Bu. Yulia Wardani. Hadir, Bu. Putri Rahmadia. Hadir, Bu. Melinia. Hadir, Bu. Tika. Hadir, Bu. Fadia. Hadir, Bu. Suci. Hadir, Bu. Al-Arik. Hadir, Bu. Indah. Intan. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Siapa yang hadir? Intan itu ada 2, Bu. Intan Intan Permata. Permatasari. Hadir, Bu. Ramadan. Wim. Hadir, Bu. Nisa. Hadir, Bu. Taruna. Mentari. Hadir, Bu. Novita. Hadir, Bu. Wirya. Santiara. Hadir, Bu. Sri Mustika. Hadir, Bu. Rahma. Hadir, Bu. Miftahul Jannah. Hadir, Bu. Indri. Hadir, Bu. Nadia. Hadir, Bu. Yosari. Hadir, Bu. Ferdi. Hadir, Bu. Oke. Oke, kita lanjutkan lintasan dan Hadir, Bu. konektivitas Nanti susah masuk. di pertemuan ke-11, yaitu lintasan dan konektivitas. Kita lihat chapter 10 ya. Di sini udah muncul ya. Kita lihat di bagian sini apa tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran pada bab ini, mahasiswa itu mampu menjelaskan istilah konektivitas busur, konektivitas vertex, cutset, dan vertex cutset. Jadi kalau cutset saja artinya untuk busur, kalau vertex cutset berarti cutset untuk vertex. Jadi kamu harus tahu itu. Jadi apa bedanya konektivitas busur, konektivitas vertex, cutset, dan vertex cutset. Paham dan bisa menunjukkan. Ya. Kemudian yang kedua, bisa mengerti dan menggunakan beragam bentuk dari teorema Menger. Yang ketiga, mendiskusikan kerehabilitasan dari jaringan telekomunikasi dalam hubungan dengan konsep yang sudah dibahas di bab ini. Jadi, reliabilitas jaringan telekomunikasi berhubungan dengan konektivitas. Jadi di sini kita mau menginvestigasi dari graf atau digraf itu terhubung atau tidak. Secara khusus kita mau tahu berapa banyak busur atau berapa banyak vertex yang perlu kita buang dari suatu graf terhubung sehingga graf tersebut menjadi tidak terhubung. Itu yang berhubungan dengan konektivitas seperti itu. Berapa banyak sih busur atau berapa banyak sih vertex yang kalau kita buang akan membuat graf tersebut menjadi tidak terhubung. Ya. Yang paling penting pertanyaannya yang berhubungan dekat masalah real berhubungan dengan konektivitas itu adalah pendesainan jaringan telekomunikasi, jaringan jalan, ya kan? Di vertex dalam hal ini kalau dalam sistem jalan di vertex yang merupakan kota mana yang kalau di remove maka jalan itu menjadi tidak terhubung, gitu ya. Ya kan harus ada
tempat-tempatnya, vertex-vertexnya. Root, sistem jadi rootnya adalah busurnya. Gitu kan? Atau jalan, berapa banyak jalan untuk menuju suatu vertex yang kalau salah satunya rusak, jalan tersebut putus, apakah kita punya alternatif jalan lain? Nah, itu kan sebenarnya masalah konektivitas. Ya, jadi kalau mau menuju ke Indralaya, apakah ada jalan lain? Gitu. Apa cuma satu-satunya jalan lewat biasa lewat bis jalan utama? Enggak kan? Sekarang ada 2, 3 malah kalau naik kereta api. Gitu. Jadi kalau putus jalan utama macet, misalnya jalan yang biasa, kita bisa lewat tol. Misalnya seperti itu. Tol yang tidak bekerja baik, lagi ada perbaikan, misalnya ditutup, kita bisa lewat jalan biasa atau bisa menggunakan kereta api. Artinya gitu. Jadi berapa banyak sih yang membuat titik antara vertex dari Palembang ke Indralaya yang kalau busurnya dibuang, yang membuat vertex dari Indralaya ke Palembang jadi tidak terhubung. Misalnya seperti itu. Ya, misalnya dalam jaringan telekomunikasi penting ya, untuk jaringan itu harus tetap bisa beroperasi. Jaringan telepon misalnya, jaringan internet gitu ya. Jadi tetap jaringan itu harus bisa beroperasi. Jika beberapa dari link antar exchange-nya, jadi antar vertex-nya itu rusak misalnya atau diblok oleh telepon lainnya. Ya, setelah mendiskusikan teori konektivitas dalam graf dan di graf secara umum akan ada relevansinya untuk jaringan yang demikian. Kita lihat dulu graf terhubung dan di graf yang terhubung juga. Di bab 2 sudah ada ide tentang graf terhubung. Graf yang bentuknya in one piece, jadi satu bagian. Catatan, dalam sebarang graf terhubung pasti ada lintasan antara setiap pasangan vertex. Membawa kita ke definisi ini. Graf dikatakan terhubung jika ada lintasan antara setiap pasangan vertex. Dan dikatakan tidak terhubung kalau sebaliknya. Berarti tidak ada lintasan antara setiap pasangan vertex. Setiap graf yang tidak terhubung bisa dibagi, dipecah menjadi beberapa subgraf yang terhubung yang kita sebut dengan komponen. Nah, ini ada graf terhubung. Kalau di remove busurnya, yaitu kita nge-remove ini dan enggak, mana ya? Oh, sorry, lainnya bukan yang ini. Ini kalau graf yang terhubung, artinya setiap vertex di sini ada dilalui oleh busur. Bisa ada lintasannya. Jadi mau ke sini ya ada lintasannya ke sini misalnya. Mau ke sini pun ada lintasannya dari sini gitu. Semuanya bisa dicek ada lintasan. Kalau ini adalah graf tidak terhubung, punya 3 komponen, 1, 2, dan 3. Ya. Untuk kasus di graf, sebutan tadi, definisi tadi benar, tidak benar secara umum bahwa di graf itu dalam satu piece ya, in one piece. Jika memiliki lintasan langsung lintasannya ya, jadi melalui panahnya antara setiap pasangan vertex. Jadi dalam di graf berbeda definisinya. Observasi ini membawa kita pada 2 tipe di graf terhubung. Jadi di graf itu dikatakan terhubung. Jadi terhubung aja. Kalau underlying grafnya, ada yang tahu nih underlying graph apa? Underlying graph? Underlying graph ini hanya berlaku pada di graf ya. Ada yang tahu apa underlying graph? Underlying graph itu adalah dari di graf yang di remove arahnya. Gitu ya. Jadi kalau kita misalnya punya di graf gini. Ini vertex, ini vertex, ini vertex, vertex, ini seperti ini arah-arahnya gitu misalnya. Nah gitu. Ini di graf.
Kita mau ngecek apakah dia terhubung. Kalau kita remove arahnya, maka kita punya di graf seperti ini. Ya kan? Nah, itu. Nah, ini underlying-nya. Jadi kita remove arah-arahnya. Nah, kalau kita remove arah-arahnya, kita buang arah-arahnya, ternyata grafnya terhubung seperti ini, maka grafnya connected, terhubung. Dan disconnected kalau sebaliknya. Jadi kalau kita remove arahnya, ternyata dia jadi disconnected. Berarti itu tidak terhubung. Tetapi di graf juga bisa strongly connected. Jadi terhubung sangat kuat kalau ada lintasan untuk setiap pasangan vertex-nya. Jadi ada lintasannya itu maksudnya directed path. Jadi lintasannya langsung. Kalau seperti ini nih ya. Ini misalnya Ibu tulis A, B, C, D, E. Untuk ke D ini ada lintasan langsung dari B ke D. Dan dari B ke A. Ya, kemudian apakah ada lintasan langsung dari D dari sini? Enggak ada gitu. Nih. Jadi ini tidak strongly connected karena menuju D ini enggak bisa dari E. Ya, mau ke sini mau bisa kalau dari E. E ke sini bisa D. C, jadi kita harus cek semua vertex apakah bisa ke D. A bisa ke D, B juga bisa ke D, C juga bisa ke D, E juga bisa ke D. Berarti ini semua dilewati. Cek semuanya. Kalau ada yang tidak bisa, misalnya E ini bisa nggak C, bisa juga sih C ke ini directed ya, tapi ini harus directed, lintasannya langsung ya, directed. Jadi langsung arahnya. Ini D ini ke E, yang langsung bisa semua D ke E, tapi E nggak bisa ke D, gitu ya. Jadi dikatakan strongly connected kalau ada lintasan antara setiap pasangan vertex. Jadi kita tidak ngecek underlying-nya seperti ini, semuanya bisa dilewati. Itu ya strongly connected. Ya. Jadi kita tidak meremove supaya menjadi underlying. Oke, berikutnya nih, ini adalah graph disconnected ya kan? Di graph disconnected nih lihat karena ada dua komponen. Contoh lebih lanjutnya. Kemudian ini strongly ini connected di graph tapi tidak strongly. Ya, tapi tidak strongly. Kenapa tidak strongly? Karena ini tadi dari sini itu cuma satu lintasan ini saja gitu. Tidak bisa dari sini mau ke sini. Nah, misalnya ini A, B, jadi cuma ada lintasan dari B ke A. Tapi tidak ada lintasan dari A ke B karena panahnya ke sini. Jadi dia terhubung tapi tidak strongly. Beberapa buku sering menyebutkan kalau tidak strongly, jadi dua pilihannya. Dia connected-nya itu, kalau untuk di graph ya, connected-nya itu ada yang strongly connected, ada yang weakly connected. Ada yang bilang seperti itu. Di buku ini cuma bilang kalau dia terhubung kuat strongly, kalau tidak berarti dia connected saja. Kalau ini strongly connected. Karena mau kemana aja bisa dilalui. Ada lintasannya. Coba dari A, bisa dari B, bisa dari C, bisa dari D, bisa dari E, dari F, dari G. Nah, B juga, semuanya bisa. Gitu ya, dicek semuanya. Itu strongly connected. Oke. Sekarang kita lihat konektivitas busur. Untuk beberapa aplikasi penting tahu mengenai graf bukan cuma apakah dia terhubung atau tidak. Misalnya nih, jaringan telekomunikasi ada beberapa lintasan antara pasangan subscriber vertex ya. Subscriber berarti pelanggannya yang subscribe jaringan tersebut. Itu ya. Kayak kita ini kan pelanggan semua nih, subscribe ke Telkomsel, AM3 segala macam jaringan. Dan kita penting tahu berapa banyak link ya busurnya yang bisa dirusak, yang bisa rusak, yang bisa putus gitu tanpa menghalangi call telepon itu dilakukan antara dua subscriber itu. Ya. Jadi kalau misalkan ada yang rusak linknya, nah kita mau tahu nih berapa banyak link tersebut kalau rusak menjadi tidak terhubung antara dua subscribe. Untuk menjawabnya, kita lihat nih dalam graf ini. Ini ada
graf connected semua yang bukan di graf ya, graf biasanya ABCD gitu ya, kita lihat. Graf A itu bisa dibagi menjadi 2 komponen dengan remove, dengan membuang satu dari busur VW nih dan VX ya, gitu ya. Kalau kita remove VX-nya ya gitu ya, satu dari busur VW dan VX gitu. Satu aja di remove pun bisa hilang. Kalau dia meremove VX jadi seperti ini. Kalau dia meremove VX dua-dua aja ada 2 juga. Kalau di remove dua-dua kan jadi seperti ini aja. U ini W dan V dan X gitu. Kalau di remove 2. Ya, kalau di remove 1 ini saja. B juga bisa menjadi disconnected dengan meremove satu busur VW. Nah, ini di remove aja pasti sudah disconnected. Ya. Jadi kita bisa katakan ini bisa kita katakan salah satu ya dari busur ini yang disconnect. Jadi bisa milih yang ini atau kita milih yang ini gitu. Kalau meremove VX, ini VW. Nah, kalau meremove VW jadinya seperti ini. Kalau kita meremove VX jadinya kayak gini. Ini ada satu komponen dan ini komponen kedua. Ini juga satu komponen dan ini adalah komponen keduanya. B juga satu aja dipilih. Jadi kita harus cek sendiri gitu. Apakah betul seperti itu? Kalau misalkan nih graf ini, kita mau meremove ini. Kita satu dulu kita remove. Nah gitu kan. Ini V, ini T, ini U. Kemudian W, ini X, ini Y. Nah gitu. Kita remove nih. Kan satu busur ini aja kita remove. Vertexnya tetap ada gitu loh. Artinya ini graf ini masih terhubung. Gitu ya. Jadi bukan. Gitu ya. Bukan membuat menjadi graf tidak terhubung. Jadi keliru yang dipilih. Ya. Kalau kita remove dua-dua ini, baru jadi tidak terhubung. Tapi itu redundant. Kita cuma perlu seminimum mungkin meremove. Karena kalau dalam real-nya, kalau kita buat sebanyak mungkin yang disconnected, maka akan berhubungan dengan biaya pastinya gitu ya. Rugi nanti terlalu banyak yang putus atau yang rusak gitu. Kemudian yang C ini tidak bisa dijadikan tidak terhubung, hanya cuma dengan single edge, dengan busur tunggal, satu aja nggak bisa. Tapi harus 2 busur. Kalau ini harus 2 busur dia menjadi tidak terhubung. Misalnya UW yang ini dengan VX, mana VW maksudnya. Nih. Jadi 2 ini yang harus di remove. Kalau ternyata kamu mencoba meremove satu busur aja masih terhubung, berarti tidak bisa. Tambahkan busur lainnya. 2 busur kalau bisa terremove, berarti seperti ini menjadinya. Ya, serupa D juga. Ya, kita meremove 2 busur UW dan WX. Ya, tuh seperti ini. Dengan contoh ini kita bisa definisikan konektivitas busur. Konektivitas busur itu lambda G, ini apa nama notasinya. Dalam suatu graf terhubung adalah jumlah busur terkecil yang kalau dibuang akan membuat graf G-nya menjadi tidak terhubung. Itu ya konektivitas busur itu. Jadi jumlah busur yang terkecil. Lambda. Contoh A dan B punya konektivitas busurnya 1. Tadi karena di remove 1 aja busurnya. C dan D punya konektivitas busur 2. Jika kita mau membuat graf menjadi disconnected dengan membuang busur, kita seringkali memiliki pilihan busur mana yang mau di-delete. Yang naturalnya untuk mempertimbangkan cara membuat graf menjadi disconnect yang tidak melibatkan pembuangan busur yang redundant. Yang berlebihan tadi, yang Ibu bilang tadi. Contoh nih, ada graf nih yang ini. Kalau kita bisa mendisconnectedkan G dengan meremove 3 busur, ya kan, UW, UX, dan VX. Kalau di remove semua pasti jadi tinggal yang sebelah kiri
sebelum dash titik-titik itu dan sebelah kanan. Tapi kita tidak bisa membuatnya menjadi tidak terhubung hanya meremove 2 dari busur ini. Ya kan? Kita juga bisa membuat disconnect G dengan meremove 4 busur, bisa juga 4 busur. W ditambah lagi ada WX nih. WX ini bisa juga kita remove. Asal yang 3 tadi udah ikut ditambah lagi WX. Sorry, WX. Coba kita lihat di sini. Jadi kita bisa meremove WX, XZ, dan YZ. Nah, gini. Ya pasti putus juga gitu kan. Ya. Tapi YZ-nya redundant. Karena apa? Karena kita cuma perlu 3 busur aja, cuma perlu UW, kita perlu WX, kita perlu XZ saja untuk membuatnya menjadi disconnect. Jadi kan kalau kita buang kan U dengan S dengan V ini hilang, VX-nya tetap VX ya, ini hilang, maka di sini W-nya sendiri dengan W dengan Y, kemudian dengan T gitu ya, YZ, nah gitu. Kalau dia dibuang juga YZ gitu kan. Jadi Z sendirian di sini. Ini redundant karena apa? Karena kalau kita tidak buang, XZ-nya memang terlepas, oke. Nah ini kita sudah membuatnya seperti ini gitu. Ini redundant karena kalau kita gabungkan lagi YZ, ini kan sudah disconnected gitu. Jadi kita ambil yang minimal saja gitu. Ya, jadi YZ di sini redundant. Jadi kita harus berpikir jangan sampai ada redundant. Seminimal mungkin busur itu di-remove menjadi tidak terhubung grafnya. Ya. Jadi WUXVX atau WYXZ, nah gitu ya, WYXZ saja juga sama, WY dengan XZ, ini sudah remove, atau bisa cuma satu aja, malah YT aja. Itu tapi semuanya disebut dengan cut set. Ya. Jadi set di mana busur-busur set di mana busur yang tidak ada yang busurnya redundant, nah itu namanya cut set. Jadi nggak ada yang berlebihan. Kalau kayak tadi, ini bukan cut set. Kenapa? YZ-nya redundant. Tapi kalau ini 3 saja, atau 2 saja, atau 1 saja ini adalah semuanya cut set. Jadi cut set adalah set dari busur di mana tidak ada busur yang redundant, yang berlebihan, yang tidak ada guna jadinya. Ya. Jadi definisinya cut set dalam graf terhubung G adalah set S dari busur yang punya 2 properties, 2 sifat. 1, meremove dari semua busur dalam S itu akan membuat G-nya tidak terhubung. Jadi yang kita sebutkan ini tadi kalau di-remove itu jadi grafnya tidak terhubung. Tapi yang kedua ada juga sifatnya meremove beberapa, tapi tidak semua busur dalam S tidak akan membuat graf G tidak terhubung. Jadi kalau ada yang di-remove 1 aja, misalnya WY aja, diambil di sini cut set ini, W-nya di-remove, grafnya tetap terhubung, tidak akan mendisconnectedkan graf G tersebut. Ya, catatan. 2 cut set dalam graf tidak perlu memiliki jumlah busur yang sama. Misal di contoh tadi, ya, jadi tidak harus jumlah busurnya sama cut set itu. Ini ada 3, busurnya ada 2, ini ada 1, semuanya cut set. Gitu ya. Konektivitas lambda G dari graf G adalah ukuran dari cut set yang terkecil. Nah, jadi kalau untuk membentuk konektivitas busur, kita pertama kali dulu cari cut set. Boleh kita cari cut setnya. Cut set yang paling kecil jumlahnya itu adalah konektivitas busur. Jadi konektivitas busur dari lambda G di gambar sebelumnya tadi adalah 1 karena kita bisa menemukan cuma ini saja. Ya.
Tadi kita berbicara busur nih, sekarang vertex. Ya, pasti ada dua dong, karena dalam graf ada vertex, ada busur. Jadi dua-duanya harus ada konektivitasnya. Sekarang kita pikirkan nih konektivitas berhubungan dengan jumlah vertex yang minimum yang diperlukan kalau di-remove membuat grafnya menjadi disconnect. Bila kita meremove vertex, kita harus meremove busurnya juga. Jadi busur kalau di-remove, vertexnya remain ya, vertexnya tetap ada. Tapi kalau vertexnya dibuang, nggak ada. Dalam graf nggak pernah ada, cuma ada garis, cuma ada busur, nggak ada vertex. Tapi bisa vertex itu tetap ada, tapi tidak memiliki busur. Graf seperti apa itu yang hanya punya vertex, tapi tidak punya busur? Graf apa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Graf yang cuma punya vertex nih, ini misal vertex, ini satu. Atau kalau dalam punya komponen-komponennya, nah ini graf ya. Tapi ini bukan graf. Kenapa bukan graf? Nggak ada vertexnya. Ingat definisi graf, set dari vertex dan busur yang terhubung. Ya, jadi definisi itu menyiratkan apa? Bahwa harus vertexnya tidak boleh himpunan kosong. Tapi busur boleh himpunan kosong. Jadi gambar yang di atas tadi, vertex yang tidak punya busur, hanya ada vertex yang punya busur. Graf yang hanya punya vertex saja. Apa namanya? Ini sudah didefinisi graf loh dari awal. Jelaskan bab 1, bab 2. Ayo apa? Apa mukanya tuh ngantuk lo itu? Mikir atau ngantuk itu? Graf tidak lengkap, Bu. Masa graf tidak lengkap? Graf tidak lengkap, nggak lengkap Bu, karena nggak ada busur. Salah itu artinya ya. Maksudnya lengkap, tidak lengkap itu bukan karena jumlah busurnya ada dengan tidak ada ya. Nah, misalnya orang itu tidak lengkap, itu cacat lah misalnya. Kenapa tangannya nggak ada? Itu kalau manusia gitu. Kalau graf apa? Dikatakan dia tidak punya vertex, tapi tidak punya busur, hanya vertexnya aja. Yang lain? Disconnected. Hah? Disconnected. Ya, graf apa? Disconnected. Graf tidak terhubung dong. Ya pasti graf. Ini kalau banyak tidak disconnected. Ini kan karena ibu buat banyak nih. Ada komponen. Nah kalau ibu buat grafnya gini aja. Nah. Dia disconnected dengan siapa? Dia sendirian kok. Graf apa ini? Ayo. Mudah sekali ini. Nol graf, Bu. Apa? Nol graf. Iya, 0. Graf. Atau graf 0. Harus tahu dong ya. Biasanya suka ditanya kalau di sidang sarjana. Kalau sudah berhubungan dengan jaringan-jaringan. Dan selalunya ya itulah tadi. Nggak ingat, nggak tahu. Selalu. Oke, sekarang kita lihat konektivitas busur. Jadi berbeda, konektivitas vertex. Jadi berbeda dengan busur tadi. Kalau busur, kalau di-remove, busurnya nggak apa-apa vertexnya. Tapi kalau vertex yang di-remove, ya busurnya harus hilang juga dong, gitu ya. Jadi di sini misalnya kita meremove V, berarti hilang yang dari sini ke sini ke sininya hilang semua. Jadi seperti ini, ya kan? Menjadi graf yang disconnected. Jadi masih dipertimbangkan gambar yang tadi. A dan B itu bisa di-remove cuma dengan membuang satu vertex tunggal aja, ya kan? Di A dan B. Jadi misal bisa V gitu kan? Atau W gitu, kalau di-remove ini jadi tinggal sendirian ya, busur ini nggak ada. Atau V ini juga kalau di-remove X-nya jadi sendirian. Ini juga V atau W salah satu dari ini. Gitu ya. Kalau di-remove jadi dia sendirian seperti ini, ininya hilang. Kalau ini di-remove UV-nya, jadi ininya sendirian, jadi tidak ada, gitu kan, hilang semua, ini juga hilang, tinggal dia sendiri. Ya. C juga bisa di-remove hanya dengan membuang satu vertex saja, W misalnya dibuang, jadi dia sendiri-sendiri semuanya. Kalau vertex,
konektivitas busur, vertex, kalau di remove, jadi vertexnya pasti berkurang. Kalau busur, pasti busurnya yang berkurang. Vertex tetap lengkap. Jadi kali ini kan kelihatan berkurang 1. Kalau D itu tidak bisa dibuang, tidak bisa dijadikan graf tidak terhubung, hanya meremove 1 vertex tunggal. Vertex tunggal ya. Kalau vertex tunggal ya 1 pasti ya. Tetapi meremove-nya harus 2 vertex yang tidak adjacent. Apa arti adjacent? Bahasa adjacent itu bertetangga ya, nama lainnya. Apa arti adjacent ya? Ibu tanya lagi nih. Masih di bab 1, bab 2 ini. Adjacent apa artinya? 2 vertex dikatakan adjacent. Kalau ini non-adjacent, berarti tidak adjacent. Non-adjacent apa? Ada 2 vertex nih. Vertex itu dikatakan 2 vertex itu A dan B itu dikatakan adjacent atau dikatakan bertetanggaan. Kenapa? Kalau kita berbicara tetangga gitu ya, saya di jalan A, saya nomor rumah saya 3, nomor 3 jalan A. Saya punya tetangga di nomor 2 jalan A, itu tetangga bukan? Apakah yang dikatakan tetangga ada jalan B, saya punya tetangga di jalan B nomor 3. Yang mana yang tetangga? Nomor rumahnya nomor 3 jalan A. Ada orang di nomor 2 jalan A dan nomor 2 jalan B. Nah, A atau B yang merupakan tetangga? Yang A, Bu. Kenapa yang A? Karena ada jalan yang menghubungkan. Sejalan, Bu. Iya, karena sejalan. Berhubungan langsung. Kamu jangan ngomong, oh saya punya Bu tetangga Bu. Dia tinggal di Palembang nih. Saya punya tetangga Bu di Indralaya. Bukan tetangga itu namanya kalau sudah di Indralaya. Itu ya. Iya kan? Tetangga itu kan yang ada jalan langsung gitu. Ada terhubung apa namanya? Bukan terhubung, ada ya terhubung langsung. Namanya tetangga. Gitu ya. Ada jalan langsung. Jadi, ini kesimpulannya apa kalau adjacent tadi? Yang seperti apa artinya? Non-adjacent. Di gambar kita ini aja deh, misalnya kita lihat nih, di gambar kita ini, yang bawah nih. Yang mana? Misalnya U, dia non-adjacent dengan siapa? Atau U nih adjacent dulu dengan siapa? Dia tetangga dengan siapa si U ini? Tetanggaan dulu dengan siapa? U tetangga dengan siapa? V, Bu. Dengan? V. Dengan V. Ya, dengan W dan juga dengan V. Apakah U tetangga dengan X? Tidak. Tidak adjacent, walaupun ada lintasan. Ya, walaupun kita ngomong juga deh di jalan A juga, tapi nomor rumahnya 10 ya, bolehlah kita katakan tetangga kalau dalam real life. Tapi sebenarnya udah jauh, bukan tetangga lagi gitu. Kalau kita sebut itu tetangga sebelah, pasti kan ada tetangga sebelah. Jadi sebelahan pasti kita nyebutnya kalau tetangga itu. Nggak pernah tetangga 2 jalan dari rumah kita, bukan tetangga itu namanya. Kawan baik, gitu ya. Hati-hati ya dengan mengatakan tetangga. Itu kalau mau gosip juga kan seperti itu biasanya ngomong, itu tetangga sebelah. Nah, pasti ada kata sebelah. Gitu ya. Jadi hati-hati gitu ya, ada maksudnya. Nah, jadi dia bertetangga, jadi ada busur langsung ke W. Adjacent itu kan seperti itu konsep adjacent dalam graf. Ada busur yang menghubungkan 2 vertex. Ini kan nggak ada busur yang menghubungkan 2 vertex. U dengan X nggak ada busurnya. Kecuali kita buat seperti ini, ya berarti dia tetangga juga, gitu ya. Jadi di sini kesimpulannya kita lihat nih, dengan merimu satu busur dengan busur tunggal aja nggak bisa, tapi harus dengan 2 busur yang tidak tetanggaan, yang tidak adjacent. Jadi bisa misalnya V dengan W atau U dengan X gitu, maka dia jadi seperti ini, ya. Hati-hati.
Tetap definisi konsep dari teori graf dari mulai bab 1, bab 2 itu harus diingat terus. Karena masih definisi awal dan itu dipakai terus. Walaupun kalian nanti belajar jaringan, misalnya ada yang sekolah S2-nya bidang jaringan, larinya ke Ilkom, ke IT, masih konsep graf sederhana itu harus paham. Nanti berhubungan dengan jalan raya misalnya, skripsinya, ataupun juga nanti berhubungan dengan telekomunikasi yang namanya jaringan. Nah, itu artinya definisi-definisi dari grafnya harus paham selalu, jangan sampai lupa gitu kan. Harapannya seperti itu gitu ya. Mengambil mata kuliah ini harapannya ke depannya itu nanti tugas akhirnya berhubunganlah dengan bidang-bidang searah tadi, optimasi harapannya ya, walaupun ada beberapa mahasiswa masih bingung-bingung gitu. Kalau Ibu tidak masalah sih, walaupun ada beberapa yang tidak suka mahasiswa bukan bidang minat ini tapi ngambil mata kuliah ini. Kalau Ibu sih sah-sah saja gitu. Memperdalam bidang ilmu lain yang namanya matematika kan tetap benang merahnya ada, itu sangat baik gitu. Tapi kalau memang nantinya ujungnya mau larinya tetap ke bidang yang berhubungan dengan jaringan, maka konsep teori grafnya harus kuat gitu ya. Sederhana aja ini. Kalau masih lupa-lupa gimana gitu ya. Jadi vertex tunggal yang kalau di remove akan membuat grafnya jadi tidak terhubung. Ya, jadi vertex tunggal ya. Seperti V atau W dalam graf A, B, dan W dalam graf C itu disebut cut vertex ya. Jadi single vertex kalau di sini cut vertexnya gitu. Dengan apa namanya contoh-contoh tadi, kita bisa definisikan connectivity atau konektivitas atau vertex connectivity. Jadi kalau dibilang konektivitas saja itu artinya konektivitas vertex. Ya, tapi kalau busur harus disebutkan konektivitas busur. Gitu ya. Jadi kalau kita menyebutkan konektivitas saja kita tahu itu konektivitas dari vertex. Lebih sederhana. Jadi biar tidak ada kebingungan dengan edge connectivity. Jadi konektivitas ada vertex konektivitas kappa G ya, notasinya seperti itu. Jadi kalau lambda tadi adalah edge connectivity, tapi kalau kappa G adalah connectivity saja untuk vertex. Dari suatu graf terhubung G selain graf komplit ya, selain graf lengkap ya. Jadi graf terhubung selain graf lengkap adalah jumlah vertex terkecil ya. Kalau tadi jumlah busur terkecil yang kalau di remove akan membuat graf G menjadi tidak terhubung. Jadi dari contoh tadi ABC itu punya konektivitas 1 karena cuma satu vertex saja yang membuat graf itu menjadi tidak terhubung kalau dibuang. Kalau D itu mempunyai konektivitasnya 2. Contoh di atas itu bisa dipecah bila G-nya adalah graf lengkap. Karena kita tidak bisa membuat graf G itu menjadi disconnect itu dengan meremove vertex. Ya, oleh karena itu kita buat definisi berikut ini gitu ya. Jadi kalau graf lengkap agak lain ya. Kalau graf lengkap itu dibuang satu masih terhubung gitu. Kalau nih konektivitasnya berbeda nih untuk graf lengkap KN. N-nya harus lebih dari sama dengan 3. Jadi kalau K3 kan bentuk segitiga nih kalau graf lengkap. Nah, jadi lebih dari sama dengan 3. Kalau 2 nggak bisa. Nggak bisa N-1 gitu. Ya, ini adalah N-1. Jadi kalau kita tahu K5 berarti konektivitas vertexnya atau konektivitasnya aja pasti 4 gitu. Jadi kalau di remove 4 vertex jadi tidak terhubung. Boleh dicek sendiri. Juga ada analognya, versi analog untuk vertexnya dari konsep cut set. Nah, misalnya kita lihat gambar G ini. Kita tidak bisa mendisconnectedkan G itu dengan meremove 2 vertex U dan X saja. Nggak bisa. Karena masih terhubung. Ya, ini biar dibuang juga masih terhubung, ini juga dibuang masih terhubung. Yang ini dibuang juga ini pasti hilang semua, ini masih terhubung tapi. Gitu ya. Oh sorry, ini tidak terhubung ya, ini jadi karena sendirian. Kita bisa ini dan ini sendirian. Kita bisa meremove dengan 2 vertex UX, tapi kita tidak bisa membuatnya menjadi tidak terhubung kalau cuma buang 1 vertex. Ya, kalau ini dibuang gitu, masih terhubung.
Kalau ini dibuang gitu, kita masih terhubung juga. Kalau ini dibuang, cuma satu vertex, ini hilang, ini hilang, ini hilang, ini jadi tidak terhubung sebenarnya. Nih, ya kan? Kalau Y. Tapi kita juga bisa mendiskonektedkan, di sini kita bisa, di sini pengertiannya kenapa tidak bisa, ini tidak bisa kalau meremove satu dari vertex ini. Jadi kita nggak bisa nge-remove U atau X saja nih contohnya. U dengan X saja, misalnya kita mau meremove U saja nggak bisa, atau meremove X saja nggak bisa gitu. Karena grafnya masih terhubung. Tapi kita juga bisa membuat G-nya ini menjadi tidak terhubung dengan meremove dua vertex Y dan Z. Jadi Y dan Z juga kalau dibuang ini sendirian nantinya. Ya. Tetapi vertex Z di sini redundant. Karena kita hanya perlu meremove Y saja untuk membuat menjadi tidak terhubung. Jadi Z di sini sih redundant gitu kan. Karena dibuang ini saja sendirian, Ibu bilang tadi kan sudah sendirian dia. Nah, sekarang set dari vertex yang tidak ada vertex yang redundant itu seperti UX tadi atau Y itu sendiri, itu adalah disebut sebagai cut set vertex. Ya, jadi cut set itu pasti tidak ada redundant, tergantung dari definisinya, edge cut set atau vertex cut set. Jadi ini dua sifat. Kalau di-remove semua vertex dalam S akan membuat G tidak terhubung. Tapi meremove beberapa saja masih membuat graf G-nya terhubung. Atau tidak membuat graf G menjadi tidak terhubung. Ya, catatan. Dua vertex cut set dari graf tidak harus memiliki jumlah vertex yang sama. Misalnya tadi nih, set UX dengan Y kan lain nih. Tapi dua-duanya vertex cut set. Ya, tapi untuk konektivitas KG, KPG adalah ukuran dari cut set vertex terkecil. Misalnya di contoh tadi KPG-nya adalah 1. Jadi karena ini saja yang dibuang. Ya. Oke. Sebentar. Berikutnya kita lihat teorema nih. Misalkan G adalah graf terhubung dengan derajat vertex terkecilnya delta G. Jadi delta G itu adalah derajat vertex terkecil. Jadi derajat vertex terkecil itu pasti lebih besar atau sama dengan konektivitas busur dan lebih besar sama dengan vertex, konektivitas vertex. Jadi konektivitas busur itu terletak antara konektivitas vertex dan derajat vertex yang terkecil dalam graf tersebut. Ya, pasti terletak antara itu. Ini online proof-nya. Kalau graf lengkap KN maka KPG sama dengan ini sama semua ya kan? Karena kan derajat dalam graf lengkap kan N-1. Kemudian konektivitas busurnya juga N-1. Konektivitas vertexnya juga N-1. Terbukti gitu kan sama dengan 1. Jadi sama. Nah sekarang kalau yang bukan KN dan V adalah vertex derajat di delta G. G bisa dibuat disconnected dengan meremove semua busur delta G yang insiden dengan V. Ya, jadi kalau busur insiden kan dengan vertex, kalau vertex dengan vertex adjacent tadi. Terbukti bahwa lambda G adalah jumlah busur minimum yang kalau di remove membuat G tadi tidak terhubung, tidak bisa melebihi ya, melebihi delta G. Jadi lambda G pasti kurang dari sama dengan delta G. Ya, nggak bisa. Jadi tinggal membuktikan bahwa KPG kurang dari sama dengan lambda G. Kapanpun G-nya bukan
graf lengkap. Misalkan G adalah graf terhubung sederhana yang punya n vertex dan punya konektivitas busurnya lambda G. Karena G bukan Kn, maka derajat vertex terkecilnya paling besar itu n-2, bukan n-1 paling besar. Jadi menurut equation ini tadi, berarti lambda G-nya pasti kurang dari sama dengan n-2. Ada setidaknya satu set lambda G, busur lambda G, nih, yang kalau di remove akan membuat G menjadi tidak terhubung menjadi dua komponen. Misalnya kalau kita ilustrasikan seperti ini G1, ini G2. Ya. Jadi lambda G-nya sama dengan 3 kalau untuk kasus ini gitu kan, harus dibuang ini. Itu ya. Dan kita bisa membuat graf itu disconnected dengan meremove busur tuh UA VB ini. Ibu tandai tadi. Tapi kita juga bisa meremove busur dengan sebanyak-banyaknya lambda G vertex. Karena kita hanya meremove satu vertex ujung yang terpilih dari setiap vertex lambda G. Misalnya kita tadi bisa meremove U, V, dan C. Jadi kita bisa meremove U, V, ya, dan C. Nih. Ya. Vertex nih. Misalkan kita meremove lambda G busur satu waktu, satu sekaligus gitu. Maka akan ada paling banyak n-2 busur yang harus di-remove. Dan karena pada setiap step kita bisa meremove busur, bisa dari G1 atau dari G2, kita bisa capai hal ini dengan meremove set vertex yang meninggalkan G1 atau G2 menjadi himpunan kosong. Ya, tidak ada busurnya. Jadi terbukti bahwa jumlah minimum vertex yang kalau di-remove akan membuat graf G tidak terhubung itu tidak bisa melebihi dari lambda G-nya. Jadi kappa G itu selalu kurang dari sama dengan lambda G. Nah, sekarang kita lihat kalau graf G-nya yang non-simple, yang tidak sederhana. Apa ya contoh definisi graf yang tidak sederhana? Memuat apa? Graf G itu dikatakan graf tidak sederhana. Kalau apa? Ada multiple sama loop. Ya, salah satu aja ya. Salah satunya ada loop atau ada multiple edges. Ya, salah satunya saja ada, berarti graf itu bukan graf sederhana. Ya. Jadi misalkan G adalah graf yang punya loop atau graf yang punya multiple edges atau punya kedua-duanya. Dan misalkan G-aksen adalah graf yang diperoleh dengan mendelete loop. Ya, dan mengubah multiple edges-nya menjadi single edges. Jadi busur ganda jadi busur tunggal saja. Jika K G-aksen kurang dari sama dengan lambda G-aksen untuk graf sederhana G-aksen, maka akan terbukti ini. Karena perubahan tidak mempengaruhi kappa G dan hanya menurunkan lambda G. Jadi kappa G itu pasti sama dengan kappa G-aksen yang kurang dari sama dengan lambda G-aksen, yang lambda G-aksennya tetap sama dengan lambda G. Jadi untuk sebarang graf terbuktilah, jadi harus diingat teorema ini bahwa nilai kappa G itu pasti selalu kurang dari sama dengan lambda G, kurang dari sama dengan derajat minimum vertex dalam G. Catatan, kita bisa dapat kedua pertidaksamaan dalam teorema 10.1 itu strict inequality. Strict, jadi kalau kata-kata inequality, pertidaksamaan yang strict artinya di-remove sama dengannya. Jadi seperti ini. Ya, jadi contohnya tadi, tapi tidak ada strict equality ya. Jadi persamaannya persamaan gitu kan. Kalau strict inequality, jadi strict itu salahnya ada strict inequality. Jadi bisa lebih dari sama dengan, lebih dari sama dengan menjadi lebih dari saja. Jadi remove sama dengannya. Itu contoh graf di bawah ini kappa G-nya adalah 1. Ya, dibuat ini 1 ini sudah tidak terhubung. Lambda G-nya harus 2, misalnya ini dan ini. Ya enggak, kalau itu di remove masih terhubung. Bukan,
Lambda G, konektivitas busurnya 2 nih. Mana? Contohnya. 1, coba dicek lambda G-nya 2. Kalau Ibu tandain ini A, B, C, D, E, F, G, H, I. Busur mana yang kalau di remove jadi tidak terhubung? Ini ya. Ini nih misalnya. Nah, ya kan? Maka akan ada ini saja dan akan ada ini saja. Ya, gitu. Dan minimum derajat vertexnya semuanya 3 ya. Oh enggak, minimumnya 3 ini 3. Jadi bisa seperti itu nih, 1 kurang dari 2 kurang dari 3. Oke, berikutnya kita lihat sekarang teorema Menger. Ya. Nih, kita definisikan dulu disjoint path, lintasan disjoint, ya. Misalnya kita punya graf G nih, dan S dan T adalah 2 vertex di G. Lintasan dari S dan T disebut dengan ST path. Jadi namanya seperti itu, lintasan ST. 2 atau lebih ST path itu akan edge disjoint jika mereka tidak memiliki busur yang sama. Ya. Dan dikatakan vertex disjoint kalau tidak memiliki vertex yang sama. Incommon itu artinya sama-sama dimiliki. Ya. Selain S dan T, ya jadi S dan T-nya tetap harus sama dong. Yang di ujung-ujungnya tetap harus sama. Misalnya 1, 2, 3, 4 misalnya. Dan 1, 3, ini ada yang sama. Misalnya 5, 6, 4. Nah misalnya seperti itu. Ini adalah edge disjoint karena tidak ada yang sama busurnya. Kecuali S dan T. Ya. Jadi 1 ke 4, tapi ada jalan lain. Jadi kalau dia seperti ini namanya edge disjoint. Contoh grafnya. SACT ya, SACT dan SBDT ini adalah edge disjoint. Lain ya kan, kecuali S dan T. Kecuali source dan terminal, titik awal dan titik akhir. Dan vertex disjoint juga gitu karena A dan C ini B dan D berbeda. SACT dan SBCT bukan kedua-duanya. Ya. SACT dan SBCT bukan, karena C-nya sama nih. Bukan vertex disjoint, bukan pula busur disjoint karena sama nih di sini lewatnya. Gitu ya. Jadi harus diterangkan seperti itu. Kenapa bukan? Jadi kalau kamu diminta membuktikan apakah edge disjoint, apakah vertex disjoint, apakah cut set, apakah vertex cut set ataupun edge cut set, kamu harus buktikan yang mananya. Jangan cuma disebut bukan dan iya. Ya, karena bukan BS-BS ini ya. Kita selalu ujiannya IC gitu. Lintasan SACT dan SBCDT adalah edge disjoint. Kalau kita lihat nih. SACT dan SBCDT, nah dia edge disjoint karena busurnya semua beda, tapi tidak vertex disjoint karena C-nya sama. Ya, catatan untuk mudahnya kadang-kadang kita abuse gitu ya, abuse itu apa? Kayak melebih-lebihkan gitu ya, pelecehan lah gitu, melecehkan terminologi dan katakan ada paling banyak 1 vertex disjoint atau 1 busur disjoint ST path, lintasan ST paling banyak. Bila tidak ada 2 vertex disjoint atau 2 edge disjoint ST path. Itu kadang-kadang paling banyak 1 aja. Bila tidak ada 2 ya, kalau tidak ada 2 ya paling banyak 1 dong berarti gitu. Kemudian ada definisi ini juga. Kalau G terhubung S dan T 2 vertex tadi, busur tertentu yang memisahkan S dari T, jika merimu busur tersebut akan menghancurkan gitu ya, akan menghilangkan
semua lintasan dari S ke T. Nah, itu artinya separate S dari T, memisahkan S dari T. Ada beberapa busur dan ada juga beberapa vertex yang kalau di remove vertex tersebut akan menghilangkan semua lintasan antara S dan T. Ya. Contoh ini AB, BC dan BD, nah itu akan memisahkan S dari T, ya kan? Kalau dibuang kan hilang, jadi nggak terhubung dia, ya. Jadi tinggal S ke ACT dan SB saja sendirian, ya. Jadi akan memisahkan S dari T, S-nya nggak sampai ke T. Jadi AC, oh sorry salah, bukan AB, AC. Kalau itu masih terhubung deh ya, masih bisa lewat dari atas. Nah, C. Nih. Ya kan? Kalau di remove jadi tinggal sendirian ini dan ini. Busurnya juga gitu. Busur-busur SA, AC, BC, DT, BD, DT. Jadi busur ini memisahkan S dari T. Juga busur-busur itu tadi. Vertex B dan C yang memisahkan S dari T. Kalau untuk vertex. Kalau untuk vertex B dan C. Nah, kalau ini di remove kan hilang, ini hilang, ini hilang, hilang. Nah, gitu kan? Ini juga hilang, ini juga hilang. Jadi tinggal ini sendiri dan ini sendiri. Juga vertex ABD, saya cek sendiri nih. Sekarang kita tunjukkan bagaimana ide ini berhubungan dengan edge disjoint ST path. Tadi ingat, edge disjoint berarti tidak ada lintasan dari S ke T yang punya busur yang sama. Contoh, dalam graf ini, busur tunggal WX itu memisahkan S dari T, ya kan? Karena satu aja gini kalau di remove, gitu kan, sudah tidak terhubung antara S ke T. Jadi terbukti tidak akan ada dua busur disjoint ST path karena cuma satu aja. Karena setiap lintasan ST itu harus termasuk juga busur WX. Jadi paling banyak satu edge disjoint ST path. Paling banyak satu. Dalam graf ini, dua busur VX dan WY juga memisahkan S dari T. Terbukti bahwa ada paling banyak dua edge disjoint ST path. Gitu ya. Jadi ST path-nya dua gitu karena semuanya harus termasuk mengikutkan dua busur ini. Jadi bisa dari sini, bisa dari sini. Itu maksud contoh ini ya. Sama ini tadi dia harus mengikutkan ini dan harus mengikutkan ini gitu. Jadi paling banyak cuma satu. Kalau lebih dari satu akan ada yang redundant. Nah, berarti bukan edge disjoint, ada yang sama, bukan redundant, sorry, ada yang sama. Ini juga. Jadi paling banyak cuma dua. Kalau lebih dari dua pasti akan mengikutkan si VX lagi atau mengikutkan WY lagi. Gitu, makanya at most paling banyak. Contoh 3, ada 3 nih, CE, DE ini. Jadi paling banyak 3 ST path-nya. Karena pasti termasuk ini gitu. Nah, gitu kan. Nah, kalau kita seperti ini dia jadi bukan edge disjoint, CE-nya sama. Ya. Secara umum pertimbangan set dari busur yang memisahkan S dari T dalam graf terhubung sebarang S dan T. Karena meremove dari busur ini akan menghilangkan semua lintasan antara S dan T, setiap ST path itu memuat paling sedikit satu dari ST path tersebut. Jadi terbukti bahwa jumlah maksimum edge disjoint ST path itu tidak boleh melebihi jumlah busur dalam set ini. Karena
berlaku untuk sebarang set dari busur yang memisahkan S dari T, maka jumlah maksimum H disjoin ST part itu harus kurang dari sama dengan jumlah busur dalam sebarang set busur yang memisahkan S dari T. Harus seperti itu. Berlaku benar untuk sebarang set dari busur yang memisahkan S dari T. Jadi harus benar untuk set dengan jumlah busur yang mungkinnya paling kecil. Jadi jumlah maksimum dari H disjoin ST path ya harus kurang dari jumlah minimum busur yang memisahkan S dari T. Dua bilangan dalam pertidaksamaan di atas itu sebenarnya sama. Number, number. Ini disebut dengan bentuk busur dari teorema Menger untuk graf. Seperti ini. Jadi untuk graf, untuk busur maksudnya. Jadi teorema Menger untuk busur. Ada G graf terhubung dan misalkan ada S dan T yang merupakan vertex. Maka jumlah maksimum H disjoin ST part itu sama dengan jumlah minimum dari H yang memisahkan S dari T. Ya, jadi jumlah H disjoin ST part maksimumnya sama dengan jumlah minimum busur. Jadi hitung busurnya yang memisahkan S dan T. Itulah yang merupakan jumlah maksimum H disjoin ST part-nya. Jadi akan ada sebanyak itu kalau jumlah minimum busur yang memisahkan S dari T1, berarti H disjoin yang akan kamu temukan cuma 1 juga. Gitu maksudnya. Jadi terbukti bahwa jika kita bisa menemukan sebanyak K H disjoin ST part dan juga ada K busur yang memisahkan S dari T untuk K yang sama, maka K adalah jumlah maksimum dari H disjoin ST part dan juga merupakan jumlah minimum dari busur yang memisahkan S dari T. Ya. K busur yang memisahkan S dari T ini membentuk cut set. Jadi terbukti dengan mencarinya, ya, jadi mencari K busur yang memisahkan S dari T, itu kita hanya perlu mempertimbangkan cut set yang kalau di remove membuat graf G tidak terhubung menjadi 2 komponen. 1 komponen yang hanya memuat S dan 1 komponen hanya memuat T. Jadi kita hanya mempertimbangkan cut set yang seperti itu. Jadi kalau sudah ketemu 1 cut set itu, kita pasti bisa tahu berapa jumlah busur yang memisahkan S dari T. Ya. Menger teorema ini juga bisa dipakai untuk mencari mengenai konektivitas busur. Itu ya, ingat tadi konektivitas busur adalah jumlah busur terkecil yang kalau di remove membuat graf G tidak terhubung. Jadi dengan teorema Menger ada setidaknya lambda G busur disjoin, lintasan busur disjoin antara sebarang pasangan vertex. Jadi kita nyatakan sini korolerinya dari teorema Menger tadi. Graf G mempunyai konektivitas busur L jika dan hanya jika ada L atau lebih lintasan H disjoin antara setiap pasangan vertex dalam G. Jadi bukan dari S dan T ya, tapi antara setiap pasangan S dan setiap pasangan vertex dalam G. Dan ada tepat L busur H disjoin path antara paling sedikit 1 pasangan vertex dalam G. Jadi akan ada L sebanyak H disjoin path-nya untuk setiap pasangan vertex. Nih di contoh 1, 10, 1, 10, 2, 10, 3 nih H connectivity-nya tadi sudah tahu kan 1, 2, 3.
dari nyari H ini gitu ya. Oke, berikutnya beberapa analogi untuk teorema Menger. Yang pertama untuk di graf dalam bentuk arc. Banyak konsep di sini yang punya nih, kita lihat ada graf D. Jadi di graf notasinya D, graf notasinya G ya kan, di D itu dari di graf ya. Lintasan dari S ke T adalah ST path. 2 atau lebih ST path akan disebut arc disjoint. Jadi bukan vertex disjoint tapi arc. Bukan edge disjoint tapi arc. Ya ingat ya, Ibu bilang kalau node itu pasangannya dengan arc, ini vertexnya, ini busur berarahnya, tapi kalau vertex itu kawannya dengan edge. Kalau jamaknya berarti vertices gitu ya, dan edges. Kalau ini adalah nodes dan arcs. Kalau jamak gitu ya. Jadi arc disjoint kalau tidak memiliki arc yang sama, ya kan tetap sama aja. Dan vertex disjoint kalau tidak punya vertex yang sama. Yang sama hanya S dan T. Nah, jadi ini SACT, SBCT itu keduanya arc disjoint dan disjoint, ini juga dicek sendiri. Ya. Kemudian untuk mudahnya ini yang tadi abuse terminologi, kita katakan ada paling banyak satu vertex disjoint atau satu arc disjoint. Bila tidak ada 2 vertex disjoint atau arc disjoint ST path. Kita ini contohnya ada di sana. Lihat contoh. Contoh tadi sampel 10.4. Definisi juga berlaku untuk separate tadi. Beberapa busur memisahkan S dari T kalau meremove dari busur tersebut akan membuang semua lintasan dari S ke T. Dan beberapa vertex dikatakan memisahkan S dari T kalau meremove vertex ini akan menghilangkan semua busur dari S ke T. Jadi contoh tadi A, B, B, C, B, D itu kan memisahkan S dari T. SA, SB, SC, BD, DT juga sama. Kalau untuk vertex B dan C atau ABD ya sama contoh konsepnya tadi. Bisa juga oleh karena itu kita bisa nyatakan teorema Mengernya. Menger untuk J-graph dalam bentuk arc. Jumlah maksimum arc disjoint ST path itu harus sama dengan, jadi sama aja dengan yang definisi yang untuk graph. Jadi jumlah busur disjoint ST path maksimumnya akan sama dengan jumlah minimum dari busur yang memisahkan S dari T. Ya, ini tadi sama. Kemudian untuk vertex form untuk Menger theorem. Tadi kan Menger theorem untuk H. Nah, sekarang kita lihat nih. Di dalam graf ini vertex W ini satu ini memisahkan S dari T ya kan, karena tidak ada lintasan. Jadi terbukti bahwa tidak akan ada 2 vertex disjoint ST path. Karena apa? Karena semuanya harus melewati W. Jadi cuma satu. Ya. Kalau contoh 2 ini dengan ini yang memisahkan S dengan T. Jadi paling banyak cuma ada 2 vertex disjoint ST path. Jadi lintasan ST path itu ada 2 yang memiliki vertex disjoint yang merupakan vertex disjoint yang vertexnya berbeda. Selain itu nggak bisa karena apa? Pasti include, pasti ikut juga si D atau si E. Itu ya di contoh ini. Kalau yang berikut ini, ini secara umum. Ini baca aja ya. Karena meremove dari vertex ini akan membuang semua lintasan antara S dan T. Setiap ST path itu pasti memuat salah satu dari mereka ya. Jadi terbukti bahwa jumlah maksimum dari vertex disjoint ST path itu tidak bisa melebihi jumlah vertex dalam set ini. Ya. Ini sama ini analoginya dengan contoh tadi, pembuktian tadi. Sekarang kita nyatakan secara formal. Teoremanya G graf terhubung ada S dan T untuk vertex yang tidak adjacent ya, maka jumlah maksimum vertex disjoint ST path itu pasti sama dengan minimum number of vertices. Jadi sama untuk versi vertex form dan edge form itu sama. Ya. Ini terbukti bahwa jika kita bisa menemukan vertex disjoint ST path sebanyak K dan kita bisa menemukan vertex yang memisahkan S dari T sebanyak K juga, maka K merupakan jumlah maksimum vertex disjoint ST path.
dan juga merupakan jumlah minimum dari vertex yang memisahkan S dari T. K-vertex yang memisahkan S dari T membentuk vertex cut set. Jadi terbukti kalau kita cari vertex cut set, kita hanya bisa, kalau kita mau mencari berapa banyak vertex yang memisahkan S dari T, kita cuma bisa cari, kita bisa hanya mempertimbangkan vertex cut set saja. Yang kalau di-remove akan membuat G itu terbagi jadi dua komponen, satu yang memuat S, satu yang memuat T, sama dengan yang H tadi. Jadi kalau mau mencari berapa banyak vertex atau busur yang memisahkan S dari T, kita cukup cari aja vertex cut set atau H cut set. Yang memisahkan tapi membuat vertex cut set atau H cut set yang membuat graf G itu menjadi terpisah dua komponen, satu yang memuat S saja dan satu yang memuat T saja. Itu yang bisa kita cari. Ya. Bisa juga Menger teorem ini dipakai untuk mencari konektivitas vertex. Ya, ini graf G selain graf lengkap itu punya vertex connectivity K. Jika dan hanya jika setiap pasangan vertex yang tidak adjacent dalam G dihubungkan oleh K atau lebih vertex disjoint path-nya. Dan setidaknya satu pasang yang tidak adjacent dari vertex itu terhubung oleh tepat ke vertex disjoint path. Ini corollary. Ya, tidak ada pembuktiannya. Kemudian Menger teorem juga ada untuk di graf. Kalau tadi untuk graf ada yang vertex form, ada yang H form, untuk di graf juga ada untuk yang vertex form dan H form. Jadi almost identical, jadi hampir sama gitu ya. Maksimum, minimum. Baca aja nih vertex formnya. Oke. Untuk yang terakhir adalah contoh kasus, yaitu masalah jaringan telekomunikasi yang reliable. Oke, kita lihat penggunaan graf teori untuk menunjukkan jaringan telekomunikasi dan menunjukkan bagaimana dapatkah nilai dalam pendesainan jaringan yang efisien. Kita lihat di sini konsep konektivitas. Jaringan telekomunikasi, grafnya itu bisa memuat sangat besar jumlah vertex dan busur gitu kan. Vertex itu menunjukkan telepon exchange ya, dan subscriber gitu ya, bisa seperti itu. Jadi orang-orangnya, user-usernya. Dan busur menunjukkan link antar mereka. Penting untuk jaringan tersebut itu reliable, bisa dipercaya. Satu aspek reliabilitas itu adalah call antara subscriber itu harus mungkin bahkan jika beberapa exchange atau linknya fail. Ya. Misal untuk graf ini yang menunjukkan interkoneksi antar exchange, jadi antar vertex. Jika link A, B fail, maka komunikasi antara exchange A dan B masih mungkin. Tapi kalau EA fail, nih kalau EA fail nggak bisa ya kan contohnya. EA fail, maka exchange A itu tidak bisa berkomunikasi dengan exchange lainnya. Jumlah link minimum yang kalau gagal itu akan mencegah sistem berfungsi secara baik itu sama dengan edge connectivity. Ya, jadi jumlah link yang kalau dia gagal itu mencegah sistem berfungsi itu sama dengan edge connectivity dari graf tersebut. Serupa kalau vertex connectivity memberitahukan kita berapa banyak exchange yang harus fail sebelum kerusakan dalam komunikasi antar exchange yang tersisa. Jadi perlu memberikan lintasan alternatif antara exchange sehingga komunikasi antar exchange itu masih bisa mungkin jika satu lintasan gagal. Lebih lanjut, link tertentu atau exchange tertentu dalam lintasan antara dua exchange juga membentuk bagian dari lintasan antara
pasangan exchange lainnya. Link atau exchange itu bisa digunakan, oleh karena itu bisa sudah digunakan untuk menyatakan kapasitas oleh call lainnya. Bila call baru itu diupayakan. Jadi akan mencegah call baru dibuat. Dalam hal itu kita katakan call baru itu diblok. Itu ada link yang sudah digunakan untuk memboboti call lain. Jadi waktu call baru ini dicoba, nggak bisa call baru itu terjadi karena call baru itu diblok. Jadi untuk dua exchange khusus, jumlah maksimum alternatif lintasan tidak ada dua dari lintasan yang melalui exchange intermediate yang sama. Ya, kita sebutnya jumlah maksimum vertex disjoint path-nya tadi yang tidak punya yang sama antara vertex yang dimaksud oleh graf. Jadi dalam terminologi graf teorinya atau teori grafnya adalah ini, yaitu mencari maksimum number of vertex disjoint path. Jadi dengan corollary untuk vertex form dari teorema Menger, jumlah terkecil dari lintasan tersebut antara dua exchange adalah merupakan konektivitas vertex. Ya. Juga sama kalau kita mencari jumlah lintasan alternatif maksimum, tidak ada dua dari lintasan tersebut yang menggunakan link yang sama antar exchange, ya kan, tadi konsep edge disjoint-nya, yang merupakan jumlah maksimum dari edge disjoint path antara vertex yang dimaksud dalam graf. Dengan corollary dari bentuk edge dari Menger, berarti merupakan jumlah terkecil dari lintasan tersebut antara dua exchange yang merupakan edge connectivity atau konektivitas busur. Jika reliabilitas hanya satu-satunya pertimbangan, sistem telekomunikasi memiliki lintasan alternatif sangat banyak, sebanyak mungkin antar exchange. Jadi memiliki konektivitas vertex yang mungkinnya sangat terbesar dan edge connectivity yang mungkin juga terbesar. Untuk mencapai ini, setiap exchange harus perlu dihubungkan ke setiap exchange lainnya. Dan graf yang dimaksud menjadi graf lengkap. Tapi impracticable, tidak praktis. Desainer, jadi ahli yang mendesainnya, itu mencoba mencapai nilai yang mungkin terbesarnya saja dari vertex connectivity dan edge connectivity untuk graf dengan memberikan dengan jumlah vertex dan busur yang diketahui. Nah, di sini kita tahu kalau ini tadi berlaku seperti ini. Itu ya. Dengan teorema jabat tangan, jumlah dari semua vertex itu pasti degree-nya 2M, ya kan? Jadi terbukti bahwa rata-rata derajat vertex adalah 2M per N jumlah vertexnya. Jadi derajat minimum vertex tidak bisa melebihi 2M per N. Dengan menggabungkan dua hasil ini, maka kita peroleh seperti ini. Graf G, di mana pertidaksamaan ini adalah semuanya persamaan, memiliki vertex konektivitas maksimum dan busur konektivitas minimum. Konektivitas busur dan konektivitas vertexnya maksimum, konektivitas busurnya juga maksimum. Yang mungkin untuk sebarang graf dengan N vertex dan M busur. Ya. Graf yang dikatakan itu jadi kalau dia jadinya all equality berarti sebentar.
Jadi kalau dia kappa G kurang dari all equality ya, adalah semuanya jadi all equality menjadi sama dengan. Jadi kalau dia jadi sama dengan seperti ini, kappa G sama dengan lambda G sama dengan delta G sama dengan 2M per N, nah gitu ya. Maka ini dikatakan optimal connectivity. Konektivitasnya optimal. Dan kita tahu M itu adalah jumlah busur, N itu adalah jumlah vertex. Untuk menyatakan graf memiliki konektivitas optimal, cukup kita tunjukkan KG-nya berarti 2M per N, ya kan? Konektivitas vertexnya 2M per N. Ya, jadi untuk graf dengan konektivitas optimal adalah semuanya adalah graf reguler. Ya. Karena graf reguler apa nih? Definisinya? Regular graph. Apa? Cirinya regular graph apa? Apa cirinya regular graph? Regular graph itu adalah graf yang titik derajat yang sama, Bu. iya, punya derajat yang sama. Jadi semua graf dengan konektivitas optimal pasti grafnya regular gitu ya, karena derajat vertex yang terkecil sama dengan rata-rata dari derajat vertex. Tapi tidak setiap regular graph punya konektivitas optimal. Contoh untuk graf di bawah ini adalah graf regular ya kan, semuanya 3 nih. Tapi KG lambda G-nya sama dengan 2 karena cuma ini aja. Ya. Atau vertex ini dengan vertex ini aja. Nah, jadi tidak punya konektivitas optimal. Kita telah lihat bahwa nilai kappa G dan lambda G untuk graf memberikan informasi mengenai reliabilitas dari sistem telekomunikasi. Akan tetapi nilai ini tidak memberitahu kita keseluruhan ceritanya. Apakah dua graf dengan jumlah vertex yang sama, jumlah busur yang sama, jumlah kappa G dan lambda G yang sama, apakah menunjukkan sistem reliabilitas yang sama juga. Ini contohnya nih seperti ini. Semua punya 10 vertex, 12 busur, KG lambda G sama-sama dengan 2. Gitu ya. Dalam graf pertama, semua lintasan dari vertex S ke T itu dapat dibuang dengan meremove busur dari salah satu 4 cut set dengan 2 set yang dengan 2 busur yang memisahkan S dari T. Jadi SUSV, WT, XT misalnya ini. Akan tetapi graf kedua hanya punya 2 cut set dengan 2 busur yang memisahkan S dan T, yaitu SUSV dan WTXT. Jadi apa? Jadi jika semua busur, kamu ini cek sendiri ya, ini cek sendiri. Cek sendirinya mana cut setnya. Jadi jika semua busur yang termuat dalam cut set ini memiliki likelihood yang sama untuk diblok atau rusak, kita bisa mengharapkan graf kedua yang merupakan sistem reliabilitas yang lebih optimal, yang lebih reliable. Karena cuma 2, kalau ini tadi ada 4, jadi kan sangat berbahaya gitu. Yang kalau di remove bisa menghilangkan busur. Ya. Jadi daripada yang pertama, dan ini merupakan hal yang penting. Jadi untuk mendapatkan informasi yang penuh mengenai reliability dari network yang ditunjukkan oleh graf, kita perlu tahu bukan hanya konektivitas vertex atau konektivitas busurnya saja, tapi juga kita harus tahu cut setnya. Jadi cut set pengaruh. Contoh di ini tadi, ini ada 4 dan ini ada 2. Ya, yang mendestroy busur gitu ya, yang memisahkan S dari T. Jadi kalau ini ada 2 gitu, SUSV, WTW. Kalau ini cuma 2 ini aja. Kalau ini ada harus 4 yang menghilangkan busur dari S ke T. Ya, jadi meskipun
bisa disederhanakan. Ide yang dibuat di sini terbukti sangat penting dalam desain dan analisis sistem telekomunikasi. Oke, itu adalah bab 10 yang kita pelajari. Jadi dengan begitu untuk kuis nanti materinya mulai dari bab 8 sampai bab 10. Jumlah soalnya nanti belum tahu. Pelajari semua latihan-latihan di situ. Problem, exercise, semua pelajari dan tipe-tipe yang miripnya. Tenang saja, nanti soalnya dibuat berbeda-beda biar konsentrasi mengerjakan punya sendiri. Ya, oke. Jangan lupa hari Sabtu Ibu buka daftar hadirnya setengah jam sebelum mulai. Jadi kalau misalnya mulai jam 9, berarti Ibu buka dari 8.30 sampai 9.30. Daftar hadirnya, jangan lupa daftar hadir harus diklik hadir dulu sebelum mengerjakan soal. Ya, ingat, harus diingat sendiri. Oke, itu saja materi dari Ibu pada pagi hari ini. Untuk jadwal minggu depan sesuai seperti biasa ya, cuma hari ini aja, kecuali Ibu ada kegiatan lain ya, pasti Ibu informasikan. Kalau Ibu tidak menginformasikan berarti jadwal seperti biasa. Oke, Ibu tutup kuliah pada pagi hari ini, jadi mohon maaf agak pagi dikit kita siap-siapnya. Kita akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.